Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bisa duduk bersama setelah 2 minggu kita libur karena cuaca selalu hujan. Jadi untuk malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang tertunda, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pada bab atau rukun sujud. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada rukun yang berikutnya, yaitu pada duduk di dalam sholat. Kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam sholat ada 3 cara atau 3 nama duduk. Maka kita kenali dahulu nama-nama duduk di dalam sholat itu, barulah kita ketika melaksanakan sholat dan duduk pada nama yang diuraikan nantinya, kita akan dapat merasakan seperti apa rasanya yang disebut dengan duduk tawarruk, duduk iftiros, dan duduk istirahah. Kenapa di dalam sholat juga kalau kita pertanyakan ada duduk istirahah, kemudian ada yang disebut dengan duduk iftiros, kemudian ada yang disebut dengan duduk tawarruk. Kesemuanya ini tidaklah serta-merta ada tanpa hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang tidak bertujuan. Semuanya ada tujuan, gerakan-gerakan di dalam sholat. Untuk membahas lebih lanjut, mungkin kalau di kitab kita halaman 96, di sini dijelaskan ma'rifat duduk antara 2 sujud. Jadi kalau duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir, itu yang perlu diingat. Duduk iftiras, duduk tahiyat awal, atau sama dengan duduk antara 2 sujud, itu sama caranya. Kemudian duduk istirah pun sama caranya dengan duduk antara 2 sujud. Duduk iftiras itu sama, caranya sama, artinya posisinya pun sama. Namun ini berbeda fungsi. Nah, mari kita akan bahas satu persatu masalah duduk di dalam sholat ini. Kita langsung bahas dengan ilmu huruf untuk biar durasi tidak terlalu panjang. Yang pertama, ada 3 macam duduk di dalam sholat. Duduk dalam sholat. Ada yang disebut dengan duduk antara 2 sujud. Nah, jadi yang ini kita harus samakan langsung aja. Yang pertama, duduk iftiras. Duduk iftiras. Kemudian duduk istirahah. Kemudian duduk tawarruk. Nah, ini kita samakan duduk tahiyat akhir biar mudah dimengerti. Kemudian ini duduk tahiyat awal. Kita melakukan duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian barulah duduk lagi yang disebut dengan
duduk istirahat. Jadi duduk yang antaranya itu setelah sujud pertama barulah kita melakukan duduk antara dua sujud. Nah, di sini namanya apa? Tidak disebutkan di dalam sholat duduk, cuma disebutkan hanya duduk antara dua sujud. Tapi ketika bangkit dari sujud yang kedua ingin ke rakaat yang berikutnya, barulah itu disebut dengan duduk istirahat. Maka yang kita bahas adalah istirahat. Kita pahami dahulu apa sih istirahat. Kita tahu bahwa duduk istirahat ini adalah ketika kita sudah menyelesaikan satu rakaat. Berarti kita sudah selesai satu rakaat. Kemudian ingin menuju kepada rakaat yang berikutnya, maka ada jeda situ yang disebut dengan duduk istirahat. Sebelum naik menuju ke rakaat berikutnya disebut dengan duduk istirahat. Kenapa disebut duduk istirahat? Duduk antara dua sujudnya pun adalah sebentar, hanya membaca doa. Nah, cara duduknya pun sama. Maka duduk antara dua sujud termasuk ke dalam huruf istirahat ini. Sekarang kita bahas ada apa rahasianya di dalam duduk istirahat dan duduk antara dua sujud. Ingat, setiap apapun kalimatnya yang didahului dengan huruf alif ini bermakna perbuatan ciptaan atau disebut dengan af'al. Ketika disebut dengan af'al, maka ini bermakna adalah aku atau yang disebut dengan anak. Disebut dengan anak. Jadi setiap huruf alif ini maknanya adalah aku atau anak. Nah, siapa yang aku? Ini menunjukkan bahwa huruf-huruf sesudahnya itu adalah menyatakan dicipta atau diperbuat. Siapa yang perbuat? Maknanya adalah aku. Maka semua apapun yang dilakukan huruf sesudahnya adalah aku yang memperbuat. Sekarang kita cari. Setelah huruf alif ada yang disebut dengan huruf shin. Ini shin disebut dengan diri. Sudah barang tentu bahwasanya shin disebut dengan nafs. Maknanya adalah diri. Maka siapa yang mencipta? Tentunya adalah alif, adalah aku. Kemudian siapa yang mencipta diri ketika Allah? Maka setelah huruf shin kenapa ada huruf ta? Jadi Allah ini memproses atau dalam mencipta itu selalu tidak keluar daripada peristiwa awal. Ketika sesuatu yang jahil itu pasti diuji. Setiap yang jahil, sebelum yang jahil ini meluas, berkembang biak, itu diri ini kan bibit awal. Ini sebelum berkembang biak atau diperbanyak, ini produk awal. Sebelum diproduksi banyak, dia diuji. Ketika diuji, nah, apapun yang terjadi di dalam ujian itu, inilah yang disebut dengan huruf ta. Allah menyertakan ampunan. Maka fungsi daripada huruf ta ini adalah hasil daripada ujian terhadap diri. Semua diri, semua manusia, karena kita bicara diri kita, maka semua diri kita ketika duduk antara dua sujud maupun duduk istirahat di sini adalah mendapatkan ampunannya, atau dalam bentuk disebut dengan taubat. Disebut taubat, penyerahan diri. Dalam peristiwa yang awal, ketika roh dihembuskan, apa yang terjadi? Allah menanyakan tentang siapa sesungguhnya engkau, maka kata-kata diri itu adalah Allah menginginkan mengenalnya atau kembali kepadanya. Inilah yang memunculkan anak antaulah.
terjadi di sini. Ini disebut dengan huruf ta. Maka setiap diri itu wajib menyerahkan diri. Kalau bahasa jahir, bahasa syariat itu orang sembahyang taubat itu bentuknya penyerahan. Apa yang diserahkan? Segala perbuatan. Ya Allah, aku telah melakukan kesalahan. Aku bertaubat, aku menyesalinya. Ini syariatnya. Jadi secara syariatnya orang disebut dengan sholat taubat, itu syariatnya. Maka apa? Setiap diri, maka setiap napas harus kembali. Bila inya keluar, ditarik. Bila inya keluar, ditarik. Ini setiap diri, setiap napas rumusnya harus kembali. Kalau rumusnya kembali, berarti disebut dengan huruf ta. Apa aja? Contoh, di dalam kehidupan nyata, kehidupan dunia, ada yang kada kembali karena kita lakukan setiap hari, tapi kita kada menyadarinya. Contoh kan, makan, minum, itu kada kembali. Apa yang kada kembali? Kita menuduh yang menghilangkan lapar itu adalah nasi. Nah itu kada kembali nyeranya. Karena lapar dan kenyang itu adalah rasa. Haus adalah rasa. Lalulah kita menuduh nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan haus. Nah itu kada kembali. Ini maksudnya. Jadi perlakuan atau amaliyah kita keseharian ini, amaliyah napas kita keseharian itu adalah kembali. Apa yang kembali? Apapun yang kita lakukan harus kembali atau kita serahkan. Akal pikir boleh jadi yang menghilangkan rasa haus adalah air, itu kan akal dan pikir. Kalau aku kada minum, kada akan hilang hausnya. Tapi ketika diminum, rasa hausnya hilang, itu adalah disebut dengan rasa. Siapa rasa itu? Siapa yang memperbuat rasa? Kembalilah kepada akalnya. Ini maksudnya adalah disebut dengan huruf ta. Apabila dalam kehidupan kita ini selalu diserahkan, maka kita mendapatkan rahmat. Nah, rahmat juga disebut dengan ampunan. Jadi ini kita tulis rahmat aja langsung. Nah, karena mendapatkan rahmatnya aja. Nah, jadi rumus hidup itu, kalau kita ini hidup berawal dari huruf ro, kembalilah kepada huruf ra dahulu, hanya ke surga. Kalau mau langsung ke surga, pasti ke huruf ra. Kenapa? Karena bila ini langsung ke surga, huruf ra talium, maka sembahyang bisa dituduh sebagai alat untuk masuk ke surga. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah, puasa adalah ibadah. Semuanya yang kita lakukan disebut dengan ibadah. Tujuan beribadah itu untuk mendapatkan rahmat. Selama yang kita lakukan itu adalah dalam bentuk penyerahan. Ketika kita bergerak, siapa yang bergerak? Ketika kita merasakan sesuatu yang sakit, yang bahagia, yang senang, siapa itu? Kembalikan ke situ. Ini dapat rahmat, ada dekat surga. Ada mau langsung ke surga. Kalau ini sembahyang bisa manfaat sembahyang langsung ke surga tanpa adanya rahmat, bagaimana dengan yang diceritakan orang yang sudah membunuh 100 nyawa, ada yang kada pernah sembahyang, ketika ia sudah dimasukkan dalam surga, bertentangan jadinya. Inilah yang disebut dengan surga adalah rahmat. Kemudian apa fungsi huruf ha istirahah? Ahnya dua apa sebutin? Ya, kenapa harus dua? Jadi hah pertama, hah yang kedua. Ia menyerahkan bentuk kehidupan. Ini adalah hayat. Ini adalah hayun. Nah, keduanya sini. Nah, sekarang baru kita dapat ketika kita tidak turun untuk sujud, kemudian duduk antara dua sujud, sama aja hurufnya ini juga kena. Kemudian sujud lagi, kemudian disebut lagi duduk istirahat, barulah naik. Berarti posisi satu rakaat selesai, pertemuan selesai. Artinya sudah berdapat, sudah. Apa yang berdapat? Nih, tubuh kita berdapat dengan ketika kita sujud itu berdapat bahwa kita sudah mengenali batang tubuh kita ini berasal dari mana. Nah, pertemuan sudah. Ketika kita sudah menyerahkan siapa diri kita yang sesungguhnya, batang tubuh kita, jahirnya diri kita nih huruf sin.
Ini bentuknya. Ketika kita sujud itu kan kita bertamuan sudah. Oh inikah asal usul diriku, betap tubuhku daripada tanah. Barulah kita mendapatkan ampunan. Begitu sudah mendapatkan ampunan, kita bentuknya menyerahkan hidup kita ini kepada Hayun. Yang ada cahaya ini menyerahkan kepada setrum. Nah, inilah fungsi duduk antara dua sujud dan duduk istirahat ini. Ketika sudah kita serahkan bahwa nyawa kembali kepada nurnya atau kepada roh, disebut dengan menyerahkan hayat kepada Hayun. Ini fungsi duduk antara dua sujud dan duduk istirahat baru kita naik. Karena kita ada perasaan lagi itu siapa sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan matikanlah dirimu. Ini posisinya. Apabila sudah menyerahkan hayat kepada Hayat, ini mematikan diri sudah. Inilah yang disebut dengan mematikan diri, menyerahkan diri. Nah, ada pagaran yang duduk istirahat, duduk antara dua sujud. Kalau tidak memahami duduk istirahat dan duduk antara dua sujud, sedangkan di dalam duduk antara dua sujud ada yang disebut dengan doa. Ketika kita membaca doanya di dalam duduk antara dua sujud, sedangkan kita tidak berada pada posisi mendapatkan rahmatnya, inilah doanya yang ada berfungsi. Doanya kalau bahasa kita kata kabul. Karena kita kadang mendapat rahmat, kita ada keakuan di dalamnya, kadang mendapatkan, merasa hidup, merasa digerakkan. Bila merasa digerakkan masih ada dua kesalahannya. Nah, jangan. Jadi kalau doa itu hendak kabul, sedangkan di dalam kaidah kita berdoa baik ketika sholat, di luar sholat, duduk atau adab berdoa itu sama dengan duduk antara dua sujud. Tapi di dalam duduk antara dua sujud maknanya adalah menyerahkan hayat kepada Hayun. Cahaya ini, bola lampu ini tidak mengakui bahwa ia adalah setrum. Jadi cahaya ini sudah berani akulah setrum. Kada berani. Jadi kita hanya mengakui sebagai tanda kehidupan. Inilah fungsi daripada duduk antara dua sujud atau duduk istirahat. Nah, jadi yang berdoa anak kabul, doa hendak diijabah, ini syaratnya. Jangan ada keakuan diri. Kemudian setelah melakukan duduk istirahat, naik ke rakaat berikutnya, maka di rakaat yang kedua kita akan melakukan duduk iftiras. Jadi yang kita pahami, ini duduk pertama full, matikanlah diri kamu. Ini di sini ini Nabi Jalil mematikan. Kenapa? Ternyata barulah kita menuju kepada yang disebut dengan duduk tahiyat awal atau yang disebut dengan duduk iftiras. Hidup sudah diserahkan, batang tubuh dan nyawa kita serahkan semuanya sudah. Maka proses berikutnya adalah duduk iftiras. Masih ada alif. Alif masih maknanya adalah kepada aku atau yang disebut dengan anak. Setiap yang didahului dengan huruf alif itu kuncinya. Maka huruf-huruf sesudahnya adalah tidak boleh diklaim berdiri sendiri karena hasil daripada penciptaan. Kemudian di sini ada huruf fa. Nah, huruf fa ini artinya faya atau proses. Jadi di sini kita sebut apa yang diproses. Sambung ini sama dari sini juga. Memproses ketika kita sudah mematikan diri, lalulah diproses. Apa yang diproses lagi? Proses penyerahannya tadi benar atau tidak? Proses taubatnya tadi itu nah. Artinya diproseslah taubatnya tadi. Ini kan kalau kita
langsung globalnya aja kita simpulkan duduk istirahat, duduk antara duduk bentuk penyerahan full seutuhnya. Kalau diserahkan semua, lalulah kita diproses. Jadi yang kita serahkan berarti belum tak, kita menyerahkan lalu diproses. Ketika sudah diproses, barulah nih istirahat, iftiras. Masih disebut dengan rahmat atau ampunan. Nah, sekarang lagi. Bilanya sukses, jadi orang tahajat awal itu kan duduknya masih sama, makanya masih ada tak dan sukses sudah dalam pemrosesan penyerahannya tadi diterima proses penyerahan batang tubuh dan rohnya, maka penyerahan rahmat ampunan. Bila sudah diampuni, lihat di dalam istirahat sinnya bertitik 3 atau tidak? Ternyata belum bertitik 3. Istirahat itu belum bertitik 3. Nah, maka di dalam kaidah setiap huruf sin yang sama bentuknya hanya dibedakan pada titiknya sin dan shin. Apa perbedaannya? Kalau huruf shin ini batang tubuh. Nah, ini batang tubuh. Disebut dengan batang tubuh. Ketika sudah menerima tugas atau amanah, maka ia menyanggupinya, sanggup menjalankannya. Kan huruf shin ini bentuknya itu kalau di dalam kedudukan rukun 13 disebut dengan gorabat atau fajar, atau juga disebut dengan maghrib sama samar-samar. Kan ada juga bentuknya sudah ada tapi belum melakukan aktivitas. Ketika sudah ia menerima, aku sanggup menjalankannya, barulah bertitik 3. Nah, ini ketika sudah bertitik 3, konsekuensinya daripada huruf shin ini adalah disebut dengan syukur ini adalah melakukan segala tugas yang sudah diterima. Jadi huruf shin ini sudah pelaksananya. Kalau huruf shin ini belum lagi, belum menggawi tugas, belum lagi. Jadi huruf shin ini belum menggawi tugas. Di dalam pos huruf shin ini masih pembicaraan. Atau kalau kita ini sekarang gini, misalnya kita masuk berhadapan, kemudian diberi tugas, diberi map, misalnya dibacai, lagi membacai map nih, tugas-tugas kita apa aja. Ketika sudah membaca tugas, lalu ditanya, sanggupkah menjalankannya? Sanggup. Nah, barulah ditandatangani kontraknya. Nah, inilah titik 3 ini menyatakan stempel perjanjian atau sudah kontrak kerjasama. Sama itu sudah. Maka apa isinya di dalam huruf shin? Di dalam huruf shin ini tugasnya adalah yang disebut dengan ibadah. Nih, disebut ibadah. Nih, apa saja yang disebut di dalam ibadah? Tentunya apapun yang kita kerjakan. Nih misalnya gini, ini huruf shin sorangan, ya. Tugasnya apa aja huruf shin? Engkau nanti bila lapar makan, bila haus minum, sampai waktu sholat sholatlah, sampai waktu puasa puasalah, sampai zakat keluarkanlah, lebih rezeki berinfaklah. Itu kan semua tugas tuh. Sanggupkah? Ya, sanggup. Nah, ini bertitik 3. Maka ketika sin sudah bertitik 3 disebut dengan shin, maka disinilah kewajiban menjalankan semua perjanjian tadi.
Maka semua perjanjian tadi ketika kita kerjakan disebut dengan ibadah. Adakah yang kada ibadah? Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang berserah diri, maka apapun yang dikerjakan, bahkan napasnya keluar masuk pun disebut dengan ibadah atau bernilai ibadah. Maka syarat untuk bernilai ibadah adalah huruf ta dan huruf ra. Kalau kita bermasak, bertapas, begawi apapun menghasilkan duit, menuduh berjualan dapat duit, nah itu ngarannya jualan itu kan alat. Nah, ketuduh jualan itu. Jadi jangan menuduh karena berjualan dapat duit. Toh orang yang ada berjualan, ada yang dapat duit. Jangan menuduh berjualan dapat duit. Berjualan itu adalah alat. Tidak menuduh sholat membawa ke surga, tapi sholat itu adalah alat untuk mendapatkan rahmat. Maka sholat itu adalah bentuk penyerahan diri, huruf tak juga bentuknya. Orang sembahyang itu penyerahan diri, bila sudah bertamuan mendapatkan rahmat hanya ke surga. Nah, maka semua aktivitas yang kita kerjakan akan bernilai ibadah dengan dua syarat, yaitu totalitas bentuk penyerahan, kada menuduh, jangan tadinding. Kemudian mendapatkan rahmatnya disebut dengan ibadah. Maka duduk tahiyat awal atau duduk iftiras adalah proses menjalankan ibadah menuju kepada Sang Pencipta. Kalau ini diri seikungan diserahkan. Nah, begitu sudah diserahkan, diambil, diproses mendapatkan rahmat, barulah mendapatkan tugas. Maka di sini huruf shinnya, nah ini lambangnya boleh, ini huruf shin. Nah, ini huruf shin. Nah, ya iftiras. Kejadian duduk istirahat, kejadian duduk antara dua sujud, menerima tugas. Nih, jadi ini saat penerimaan tugas. Kalau kita beberkan lagi, kita simpulkan lagi. Nih, kita simpulkan di sini penerimaan tugas. Nah, orang duduk istirahat dan duduk antara dua sujud sedang menerima tugas. Nih. Nah. Kemudian duduk iftiras adalah sedang. Nah, biar kita memahaminya, menjalankan tugas. Jadi analoginya harus pas kita. Nah. Duduk istirahat, duduk antara dua sujud, penerimaan tugas. Nah, menerima tugasku sebagai insan. Kemudian duduk iftiras, duduk tahiyat awal, menjalankan tugas. Apapun yang kita lakukan disebut dengan menjalankan tugas. Maknanya huruf sin disebut dengan syukur. Jadi orang bersyukur itu kada melawan kodrat, kada melawan tugas. Kalau maghrib 3 rakaat rumah kada mau melebihi, kada mau mengurangi. Nah, ini bentuk huruf shin yang sempurna sesuai amanah. Ini orang yang menjalankan amanah. Boleh sini arti penerimaan tugas, penerimaan amanah, boleh silakan. Ya, di sini menjalankan amanah. Jadi kita duduk tahiyat awal itu sudah, oh ya dah, aku sudah menjalankan tugas. Makanya di dalam tahiyat awal itu ada persaksian yang disebut dengan bacaan tahiyat. Ada penyerahan situ. Kemudian
Kalau duduk istirahat, duduk antara dua sujud penerimaan tugas, kemudian duduk tahiyat awal, menjalankan tugas, lalu apa tahiyat akhir? Tahiyat akhir disebut dengan tawarruk. Nah, ketika duduk tawarruk ini sambungannya ke mana nih? Jadi ini orang-orang dari dua ini, orang yang menerima tugas dan orang yang menjalankan tugas ini adalah orang-orang yang bertakwa. Nih, ia mau menerima tugas, kemudian ia sempurna menjalankan tugas, menuruti dengan tugas dengan undang-undang, disebut adalah orang yang takwa atau disebut adalah orang-orang yang berserah diri. Nih, disebut dengan orang-orang yang berserah diri. Apa bahasanya orang-orang yang berserah diri? Disebut dengan Islam atau aslam. Nih, jadi tak ini sama dengan huruf atau nih. Kenapa disebut Islam? Makanya Islam itu apa? Orang yang menerima tugas dan menjalankannya. Bisa disebut takwa. Ya. Kalau orang yang takwa pasti ia menjalankan tugas dengan sesuai undang-undang atau tata cara yang sudah ia terima, maka disebut dengan Islam, orang-orang yang berserah. Setiap orang-orang yang berserah diri, maka ini disebut dengan menguluhiyahkan. Karena waw ini maknanya adalah esa. Kalau wara artinya terpelihara. Nah, terpelihara. Nih, terpelihara dari apa? Terpelihara daripada kemusyrikan, terpelihara daripada kesyirikan. Orang yang menerima tugas, menjalankan tugas sesuai undang-undang, kada mau merubah, kada mau menambah, kada mau mengurangi, ini adalah orang-orang yang Islam. Lalu siapa Islam yang sesungguhnya? Yaitu. Nah, kemudian kalau disebut Islam, ia berserah diri, maka ini adalah orang-orang yang menguluhiyahkannya atau terpelihara daripada kesyirikan atau kemusyrikan. Orang-orang yang menguluhiyahkan, anggap aja kalau secara syariat kajiannya nih orang-orang yang bertauhid, ya. Nah, orang-orang yang bertauhid. Kemudian kalau orang-orang yang bertauhid, pastilah ia sudah mendapatkan rahmatnya lagi. Nah, pasti sudah mendapatkan rahmatnya, ampunan pula. Bila sudah mendapatkan ampunan, kemana kembalinya? Kembalilah kepada huruf kaf. Kaf ini artinya cukup. Kembali kepada yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Arti cukup ini tidak beranak. Nah, supaya kita tidak beranak, tidak diperanakan. Berarti duduk tawarruk ini adalah posisinya kita kembali. Ini penerima tugas itu menjalankan tugas, berarti sini penyerahan. Nah, bentuknya penyerahan. Jadi mudah. Duduk tawarruk apa? Penyerahan. Duduk istirahat, duduk kata disitu apa? Sedang menerima tugas. Duduk tahiyat awal apa? Sedang menjalankan tugas. Duduk tawarruk sudah selesai, penyerahan. Selesai. Makanya disebut dengan duduk tawarruk karena sudah selesai penyerahan. Apa yang diserahkan?
Semuanya kita kembali kepada yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini kan ringkas dirinya. Jadi kalau di dalam ilmu huruf kita akan bisa mengartikan dari judul bahasanya itu kita lihat di hurufnya. Masalahnya kan kita mungkin 2 minggu yang lalu juga kan didatangi dari orang-orang yang ahli kitab. Kalau orang Arab baca kitab ahli Arab dulu, Arab Melayu, terjemah. Tapi ketika kita tanyakan semisal apa fungsi huruf waw atau huruf ra di dalam duduk tawaruk bisa, apa fungsinya? Sebutin huruf waw aja. Ini hilangkan, ini hilangkan, ada kalau dibaca lagi. Kalau membaca huruf waw ada apa terjadinya ini? Nah, inilah disebut dengan ilmu huruf yang bisa membahas. Jadi misalnya apa fungsi huruf ba di dalam bismillah? Kan ada itu. Fungsi huruf ba-nya apa? Kalau orang baca kitab kan bismillah bisa aja berarti kan atas nama, dengan nama, ya kan, beserta. Terjemah itu kan banyak artinya. Inilah ketika kita hanya dengan terjemah atau hanya dengan tafsir. Nah, di sini kita simpulkan ringkas karena hanya tiga cara duduk. Kita simpulkan di dalam sholat, baik sholat wajib, baik sholat sunat, apapun judul sholatnya, ada 2 cara duduk. 2 ada cara duduk di dalam sholat sembahyang itu. Tapi ada beberapa nama duduk. Duduk iftiras tahayat awal, duduk istirahat, duduk antara duduk. Ini sama. Cara duduknya sama. Makanya kita sebut di dalam sholat hanya ada 2 caranya. Duduk seperti iftiras, seperti istirahat, seperti duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tawaruk. 2 aja caranya sembahyang. Nah, kalau kita simpulkan, kenapa 2 sama yang duduk ini beda nama? Kenapa ini sedang menerima tugas, yang ini sedang menjalankan tugas atau sudah pembawa amanah. Bentuk syukurnya sudah bernilai, di sini sudah ada angkanya. Makanya barang siapa yang bersyukur, yalah ditambah nikmatnya. Bila ada bersyukur, ajabnya yang sangat pedih. Ini bentuknya. Ini menerima tugas. Bila sudah di sini ada sanksi. Di sini ada konsekuensinya yang kita terima, ada balasan. Ketika di dalam sudah duduk tahiyat awal, artinya orang-orang yang menjalankan tugas sudah tentu akan menerima konsekuensinya. Jadi kalau kita simpulkan lah, ini kan ada 3 nama, bahkan 4 nama sebenarnya, ya kan? Tawarruk, istirahat, duduk antara 2 sujud dan iftiras. Namun caranya hanya ada 2. Setelah kita cek dari beberapa nama di dalam ibadah, semuanya tidak menunjukkan ibadah itu langsung ke surga. Contoh isyraq. Nah, sembahyang isyraq ini namanya. Nah, isyraq. Isyraq ini kan bertitik 3 juga. Ini kan sudah jelas, ini bentuknya adalah ibadah. Nah, bentuknya ibadah. Maka apa? Tujuan kita beraktivitas di dalam kehidupan apapun, tujuannya mendapatkan rahmat atau ampunan. Bila sudah mendapatkan ampunan, barulah kembali kepada qaribun, yalah, kepada yang mendekatlah kepada dia. Maka rumusnya ini sama dengan jannah, iyalah. Nah, sama dengan jannah. Ini sembahyang di sini, puasa di sini, berdagang di sini, makan di sini, minum di sini, mandi di sini semua.
Ketika kita makan di sini menuduh nasi dan mengenyangkan, terdapat ampunan Tuhan. Ketika kita berdagang menuduh jualan dan mendapatkan duit, terdapat juga ampunan Tuhan. Duit itu rahmat, duit itu takdir, dagang itu takdir. Sama keduanya, takdir yang terpisah tapi terhubung. Itu maksudnya. Secara akal bujur ya kita, jika aku kan berjualan, kan berdagang, kan dapat duit akal. Tapi ibu sudah dapat duitnya, siapa yang menakdirkan aku dapat duit hari ini? Aku sudah ditakdirkan dapat duit hari ini 100.000, dan aku pun berdagang ditakdirkan Tuhan juga berdagang. Jadi takdir aku berdagang ditakdirkan, dapat duit adalah ditakdirkan. Jadi kita ada menuduh dagang itu dapat duit. Nah, itulah cara hidup kita. Karena Anda kayak di sini, itu aktivitas kita dalam keseharian. Kemudian apa? Garing kita sakit kepala, nukar budret, nukar paramik, menuduh paramik yang menghilangkan sakit kepala nih. Maka di dalam berobat tadi kadang mendapatkan ampunan Tuhan. Di dalam beraktivitas apapun kadang mendapatkan rahmat, kadang harapan masuk surga. Seandainya sambahyang langsung masuk ke surga kadang melalui pintu rahmat ini dahulu, cek ya semua Quran dan dalil, apapun sebelum kembali kepada Tuhan melalui pintu atau pos rahmat ini dahulu. Apa aja? Nih sambahyang berdiri betul, Allahu Akbar. Apa namanya sembahnya? Menyembah sajadah, lawan diri kada patuh, kada kenal dengan diri, dapatkan rahmatnya. Jadi apa sembahyang kita? Maka apa? Semua untuk menuju kepada yang qarib, aku yang sangat dekat, menuju kepada yang sangat dekat adalah rahmat dulu utamanya. Kalau disembahyang langsung kepada Tuhan, kada melalui rahmat, kita kan bakal lakukan yang lain sembahyang jadi gawe terus. Kalau sembahyang jaminan pasti masuk surga. Ternyata kan ya. Kenapa ya? Panik mengadakan sembahyang karena dia masuk surga? Silakan buka dalil. Ya. Ketika Nabi membagi harta rampasan perang, ghanimah. Ya. Kemudian harta rampasan perang tadi dibagikan Nabi kepada orang-orang mu'alaf yang hanya masuk Islam. Apa salah satunya? Wahai Muhammad, I'dil Muhammad, I'dil Muhammad. Wahai Muhammad, adil. Engkau membagi harus adil. Kenapa engkau membagi yang orang-orang itu aja? Kami kada dapat dibagi. Apa kata Nabi? Celaka kamu. Celaka kamu. Akan ada orang seperti kamu akan datang. Ahli neraka. Celaka. Orangnya apa? Ahli ibadah. Maka disebutkan pada waktu yang menyebut Idil Muhammad itu orangnya berada di sini, di dahi girang, penyambut selawar. Nah, cirinya disebut Nabi, cirinya itu celaka kamu. Orangnya ahli ibadah. Yo, di sinilah. Seandainya orang ahli ibadah langsung masuk surga, ada melalui pintu rahmat, Nabi tidak akan berkata seperti itu. Ya. Kemudian orang yang membunuh 100 nyawa, kenapa masuk surga? Ketika Nabi menanyakan, karena rahmatku. Kenapa ia mendapatkan rahmat? Karena di akhir hidupnya ia bertaubat. Berarti kuncinya apa? Kunci huruf syin adalah untuk mendapatkan rahmatnya ini ada di antara huruf syin dan huruf ta, ada di antara huruf syin dan huruf ra disebut dengan huruf ta. Adalah bentuk penyerahan diri. Apa bedanya dengan? Makanya kita gambarkan Tuhan mengadakan sembahyang isyraq itu intinya. Nah, jadi kita dalam keseharian ini merubah kalau bahasa keduniaan sugesti kita ubah. Jangan lagi pengajian aja kita banyak dimakani, diminum banyak, haus ya minum banyak, makan wadai, menuduh wadai namanya ngakan. Nih, bila menuduh wadai namanya ngakan, membantah huruf tak, tidak bentuk penyerahan, kadang akan mendapatkan rahmat.
Aku makan wadai memang sudah tercatat ditakdirkan Tuhan aku jam sekian makan wadai malam ini di sini. Ya. Kemudian aku kanyang paru sudah ditakdirkan Tuhan rasa kanyang itu datang. Itu caranya kita. Nah, itu aktivitas sehari-hari ini bahaya. Artinya makanya kan bayangkan seluruh dunia ini Islam ini sudah minoritas, kadang banyak sedikit. Kemudian ujar Nabi, umatku pecah 73. Ya. Nah, masuk surga satu aja 72. Nah, bayangkan kenapa? Padahal di antara 73 ini penyembelihan, sebertaan ahli ibadah semuanya. Kenapa cuma satu yang selamat? Nih, Nabi ini mengatakan ahli ibadah ada ahli ibadah tapi ahli neraka. Nah, jadi maka kita rasakan saat ini kita ini sudah merasa hari-hari, ya kan? Contoh, kita hendak kelanggar sampai waktu maghrib, hendak kelanggar pulang. Tapi dari rumah ke langgar ini nanti kita lalui ada pos atau orang dudukkan di pelataran. Nang dudukkan di pelataran orang berdua berpandiran sampai waktu maghrib. Nang berangkat ke langgar ini orang 10. Tapi ke 10-nya mandiran orang yang kedua tadi. Tujuan orang 10 sampai sambayanya sah sambayanya sesuai syarat dan rukunnya diterima Tuhan, sebenarnya diterima Tuhan sambayanya, tapi hasilnya dijulungkan yang berdua tadi. Kenapa? Karena kita ada sambayang menggunjing nang berdua tadi. Atau mencela maksiat. Janganlah mencela orang berbuat maksiat. Maka jangan di Al-Hujurat itu dinyatakan janganlah engkau berprasangka. Kan disebutkan berprasangka baik itu boleh saja. Kadang menyebutkan janganlah engkau berprasangka. Kalau kita berprasangka baik, contoh bila melihat orang kelanggar tujuh orang ahli surga. Karena penyembelihan itu prasangka ngarannya. Tentulah orang itu masuk surga. Ujar kita baik, prasangka kita ujar kita baik, belum tentu baik. Itu maksudnya. Makanya Tuhan jangan berprasangka. Kada usah kita berprasangka. Bila kita berprasangka aja baik benar orangnya, itu prasangka sudah. Itu menandakan hatinya kotor. Bila berprasangka buruk dengan orang lain, Allah haramkan itu. Diharamkan lagi itu. Nah, makanya apapun setelah kita kaji secara ilmu ruh, ternyata surga, anggap aja di surga ini, kalau bahasa surga ini jannah, ya kan? Siapa yang jannah? Ini ada huruf jin, ada huruf nun, cahaya, nur yang asal. Orang menghadap muridkan nur yang asal melalui pintu rahmat dahulu. Kalau mau apa aja perbuatan kita, sambahyang ada keakuan, puasa ada keakuan, berinfak merasa duitku masih, nah ini bahaya. Ya ada aku jangan berinfak, dia itu jangan datang berdiri langgar, nah ya dah. Berarti apa? Ujar Tuhan, ampuni kamu dah. Ampuni kamu dah. Siapa nak membalas sedangkan apa kata kau membalas? Karena ampuni kamu. Jangan ikut serahkan apapun membalas inilah. Jadi selama ini kita memang harus bagaimana amal ibadah kita ini benar-benar mendapatkan rahmatnya dahulu. Ini tujuan utama. Jangan beribadah tujuannya langsung surga atau mau. Bila mendapatkan rahmat pasti dapat pertemuan sudah. Ada lagi kita tujuan selain daripada mendapatkan rahmatnya. Nah inilah kita ringkas bahwasanya nama duduk di dalam sholat ada bermacam-macam. Di sini ada 4 macam. Istirahat, duduk antara 2 sujud, iftiras atau tahiyat awal, duduk tawarruk atau tahiyat akhir. Ini adalah sebuah proses ketika kita hanya hidup membawa tugas, ketika kita
cara menjalankan tugas. Setelah tugas selesai, kita serahkan. Maka tujuan daripada kesemuanya ini adalah melalui pintu rahmat. Bagaimana kita bisa melalui pintu rahmat? Tidak ada keakuan diri tentang apapun. Baik apa yang kita lihat, siapa yang melihat, sifatnya yang melihat. Baik ketika kita mendengar, sifatnya lah yang mendengar. Jadi kan ada keakuan lagi kita situ. Ketika sudah mendapatkan rahmat, barulah kita masuk kepada al-muqarrab fi jannatin na'im. Artinya orang-orang yang lebih awal mendekat. Nah, ini penjelasan kita tentang bab duduk di dalam sholat. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita tutup, kita akan tanya jawab. Silakan bagi ada yang menanyakan. Boleh dikoreksi si bukunya ini pada halaman 97 ini kan dicoret duduk ma'rifat, duduk tawarruk, ganti duduk iktiras. Kemudian halaman 100 ma'rifat duduk iktiras ganti dengan tawarruk. Ini hanya tanpa huruf aja. Tapi kitab yang ajar ada sudah perbaikan hasilnya. Dikoreksi sudah. Ini masalah di sana kan juga mau minum, kita mau minum, siapa yang minum, siapa yang merasa minum, siapa yang minum. Tapi kita lupa agak baca Bismillah. Jadi setiap perbuatan atau sengaja nggak Bismillah bisa. Ya, semua perbuatan kalau hendak mendapatkan berkahnya, ya harus diawali dengan Bismillah. Kalau kita beristilah kadang hendak membaca Bismillah, berarti tahulah pada Bismillah sudah tadi. Lalu kita tinggal Bismillah sudah itu pada. Kenapa? Sekarang ini kan viral nih. Oh, ini rame nih, sedang dicemooh nih. Salah satu ustadz ya kan dari kalangan ustadz bertauhid tinggi ini sedangkan karena dia menyuarakan seharusnya seperti memotong ayam, jangan membaca Bismillah. Kenapa? Gawian itu kan memotong, membunuh, kan apa Bismillah? Harusnya kan minta ampun dengan ayam, minta maaf dengan ayam, nah potong. Kenapa membaca Bismillah? Ini viral sekarang nih, ya kan? Dari ustadz yang sudah viral di medsos di mana-mana sudah viral itu. Ada kalangan-kalangan ustadz-ustadz atau ulama-ulama besar yang memang viral sekarang ini yang sedang kontroversi. Sama itu. Kenapa harus membaca Bismillah? Nah, fungsi Bismillah itu sekarang kan persaksi ya. Bismillah diawali dengan huruf ba. Nah, sekarang kita hendak minum. Maka Bismillah itu karena berawal dari huruf ba artinya persaksian. Sekarang kita saksikan diri kita. Siapa diri kita? Ya, diri kita ini alif, lam, ha. Aku dicipta alif. Aku berbentuk, ya kan? Ada rupanya lam. Aku bersifat, bernyawa lam. Siapa ampunnya? Ha. Alif, lam, ha. Pandang banyu. Pandanglah banyu. Banyu ini siapa? Siapa banyu? Sama juga alif, lam, ha juga. Nah, diri kita sudah kita persaksikan, nyatalah sudah. Banyu kita saksikan, nyatalah sudah. Minum air lagi. Perlukah dibaca? Nah, kalau kada ingat membaca, apapun yang kada ingat, kada ada sanksi. Apa aja setiap yang lupa itu kada ada sanksinya. Kada ada sanksinya. Jadi jangan khawatir sesuatu yang kada ingat itu tidak membawa sanksi. Satu. Kemudian kalau ini sengaja kada ada Bismillah,
Orang sing haja kada bismillah itu dia mengenal sudah dengan bismillah, mengenalnya nyata sudah pada diri, nyata sudah apa yang ia lakukan, Allah apa yang dibaca. Kenapa? Orang kada membaca bismillah, kada membaca itu lidahnya yang kada membaca, tapi jiwanya bismillah sudah. Nah, di situ. Kemudian kalau kada dibaca bismillah Bang, karena bismillah ini orang mencari berkat. Jalan. Bila ini kada dibaca bismillahnya kada ada berakatnya ya. Berkahnya aja ada. Karena kada mengenal dengan bismillah. Ketika orang membaca bismillah mengartikan aku bergerak beserta. Nah ya, dua, aku bergerak nih dengan nama. Nah, kalau dengan nama itu dua juga. Tapi bismillah, aku alif lam lam ha, ini alif lam lam ha. Di mana besertanya? Di mana dengan namanya? Nyatalah pada air, nyatalah pada diri kita. Tapi kan memadahkan air ini banyak. Apa air ini jad Tuhan bukan, beda lah di situ. Nah, jadi itulah kembali. Jadi bahasa bismillah ini huruf ba-nya sebutin hanya kita ambil ba. Persaksian huruf ba. Persaksian terhadap apa? Huruf sin terhadap diri. Diri adalah daripada jiwa, semuanya berasal daripada alif. Ya, makanya bismillah, alif lam lam. Nah, itu maksudnya. Jadi kita ini kehidupan keseharian yang penting. Ya. Kalau kita bisa meleburkan, mempanahkan dari aktivitas hal-hal yang setiap kita lakukan di luar sholat, makan, minum, aktivitas berusaha, maka di dalam sholat pun kita sudah tak amalkan juga itu. Amun sambahyang haja diserahkan menyembah seakan-akan menyembah, itu bahaya masih. Dan disebut dengan mahayal. Mahayal bertuhan. Masih ada yang lain? Jadi kita ini masih ada, kalau malam hari ini rukun yang ke-8. Berarti masih ada 5 rukun lagi. Sebenarnya malam ini tahiyat awal pun sudah kita bahas lah. Rukun 9 ini kan tahiyat awal. Kemudian rukun 10 tahiyat akhir. Cuma yang kita bahas ini adalah persaksiannya atau bacaan tahiyat awalnya. Kalau ini duduknya. Kenapa gerak duduk tahiyat awal? Berarti jadi kalau kita duduk tahiyat awal itu seolah-olah menerima map tanda tangan sudah kita itu tinggal penjalan tugas resmi itu sudah. Maka bila tahiyat akhir sudah, nah menjulang sudah tutup sudah. Semua tugas sudah dikerjakan sesuai dan sempurna sudah. Nah itu maksudnya. Masih ada? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.